Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Hasnah Estupner, Kepala UPTD Puskesmas Lakawali, memaparkan profil Puskesmas Lakawali tahun 2022. Puskesmas Lakawali adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Luhut Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dan mendukung tercapainya kecamatan sehat. Puskesmas ini diresmikan oleh Bupati Luhut Timur pada tanggal 17 Agustus 2017, kemudian beroperasi pada bulan September 2017. Setahun kemudian, pada tahun 2018 diterbitkan registrasi oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Oktober 2018. Pada tahun 2020, puskesmas ini ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas rawat inap kategori pedesaan. Puskesmas Lakawali terakreditasi utama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengusung misi puskesmas dengan pelayanan prima mewujudkan masyarakat mandiri yang sehat di wilayah kerjanya dengan melaksanakan beberapa misi. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu, merata, terjangkau di wilayah kerjanya kepada individu, kelompok, masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan pendekatan keluarga. Yang ketiga, melaksanakan manajemen puskesmas yang efektif dan efisien. Yang keempat, mengutamakan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Yang kelima, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, segenap jajaran Puskesmas Lakawali berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan publik. Dengan mengusung moto, kesehatan Anda, tujuan kami, kesembuhan Anda, semangat kami. Letak geografis Puskesmas Lakawali berada di Jalan Saweri Gading, Kecamatan Mabili, Kabupaten Luhut Timur, tepatnya sekitar 50 meter dari Pasar Lakawali. Wilayah kerja Puskesmas terdiri dari 4 desa, yakni Desa Lakawali sendiri, Desa Lakawali Pantai, Desa Manurung, dan Desa Tarapbi. Dan 2 diantaranya memiliki dusun terpencil yang susah dijangkau. Dusun tersebut adalah Dusun Dandawasu yang berada di daerah pegunungan Desa Tarapbi yang hanya dapat dijangkau dengan kendaraan khusus seperti jeep apabila tidak turun hujan. Karena apabila turun hujan maka daerah tersebut sangat licin. Daerah tersebut untuk sampai ke sana kita harus melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampunan dan Kalayan. Dusun kedua yang sulit dijangkau adalah Dusun Sungai Semburu yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan perahu melalui sungai yang besar dan bercabang-cabang. Nah, untuk mendekatkan akses pelayanan di Puskesmas Lakawali memiliki jaringan pelayanan berupa 4 pustu. Setiap desa memiliki 1 pustu dan ada kegiatan puskesmas keliling untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan puskesmas yang dilakukan secara berkala.
pelayanan kesehatan masyarakat langsung yang dilakukan di setiap desa berupa posyandu, mulai dari posyandu bayi balita, posyandu remaja, posbindu usia produktif, posyandu lansia, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan kegiatan-kegiatan lainnya di desa masing-masing. Gambaran derajat kesehatan di wilayah Puskesmas Lakawali dapat dilihat dari mortalitas, angka kematian, dan morbiditas atau angka kesakitan. Angka kematian di wilayah kerja Puskesmas Lakawali pada tahun 2022 dapat digambarkan bahwa memiliki derajat kesehatan yang lebih baik dan tidak ditemukannya angka kematian ibu dan angka kematian balita, meskipun masih terdapat angka kematian sebanyak 5 bayi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya kejadian kematian janin di dalam rahim. Sedangkan angka kesakitan di wilayah kerja Puskesmas Lakawali dapat digambarkan dengan melihat jumlah kunjungan ke Puskesmas Lakawali pada tahun 2022 sebesar 17.873 jiwa, dengan kuncian 815 diantaranya dilakukan rawat inap di Puskesmas, 500 orang dirujuk dengan menggunakan ambulans, dan 1.100 dirujuk dengan berangkat sendiri ke Puskesmas. Adapun gambaran 10 penyakit terbanyak yang diderita dan di wilayah kerja Puskesmas Lakawali dapat dilihat dengan memperhatikan 10 penyakit terbanyak. Dari 10 penyakit terbanyak adalah penyakit dengan gangguan pernapasan bagian atas yang memiliki peringkat pertama. Kemudian disusul dengan penyakit-penyakit tidak menular seperti dispepsia, hipertensi, dan diabetes mellitus, kemudian mialgi. Lalu disusul dengan penyakit-penyakit yang berada di sekitar mulut. Untuk tahun 2022 di mana COVID-19 masih ada, maka di awal tahun 2022 di wilayah kerja Puskesmas masih ditemukan 30 kasus konfirmasi dengan 91 kontak erat dan 10 orang suspek yang diperiksa. Tetapi alhamdulillah tidak ditemukan adanya kematian akibat penyakit COVID-19. Untuk mengendalikan ini, sesuai dengan program pemerintah pusat, Puskesmas Lakawali juga telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan capaian hasil dosis 1 98%, dosis 2 79,9%, dan dosis 3 7,88%. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Lakawali dibagi dengan dua kegiatan, yaitu kegiatan di dalam gedung atau upaya kesehatan perorangan, dan kegiatan langsung ke masyarakat atau upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perorangan dilaksanakan setiap hari selama 24 jam pada beberapa unit, antaranya unit gawat darurat, laboratorium, pendaftaran di loket, kemudian pelayanan rawat inap, pelayanan kebidanan atau persalinan, dan apotek. Kemudian pelayanan poliklinik dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 12 setiap hari kerja. Poliklinik ini terdiri atas poli umum, lansia, dan berkebutuhan khusus, kemudian poli gigi dan bulu, kemudian poli ANC atau untuk pemeriksaan ibu hamil, KB, dan pelayanan balita yang sakit atau MTBS. Kemudian poli konseling. Upaya kesehatan masyarakat atau UKM dibagi dua jenis, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. Di UKM esensial ada beberapa program utama seperti promosi kesehatan dan upaya kesehatan sekolah, kemudian kesehatan lingkungan, upaya kesehatan gizi masyarakat, kemudian upaya kesehatan ibu dan anak, kemudian program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kemudian perawatan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan pengembangan sendiri ada beberapa yang kita laksanakan di Puskesmas Lakawali, di antaranya adalah upaya kesehatan lansia, kesehatan indera, kemudian upaya kesehatan olahraga dan kesehatan kerja, kemudian
upaya kesehatan gigi bagi anak sekolah dan masyarakat, dan kegiatan peduli kesehatan remaja atau PKPR. Nah, untuk manajemen Puskesmas Lakawali yang dilakukan beberapa tahapan, di antaranya yaitu P1, P2, dan P3. Nah, untuk P1 atau perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim perencana Puskesmas Lakawali, di antaranya penyusunan rencana strategis 5 tahunan, kemudian diurai menjadi rencana tahunan, kemudian pelaksanaannya dibuat dalam dokumen rencana pelaksanaan kegiatan tahunan dan bulanan. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan dan pergerakan atau P2, di mana di dalamnya terdapat beberapa reuni bulanan, beberapa reuni bulanan di lintas sektor, dan beberapa kegiatan lainnya atau pertemuan-pertemuan lainnya yang dilaksanakan untuk memastikan kegiatan terlaksana dengan baik. Tahapan ketiga adalah pemantauan, pengawasan, dan penilaian kinerja. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan monitoring evaluasi, mulai dari monitoring evaluasi bulanan, tribulanan, semester, dan tahunan. Kemudian dilakukan pencatatan dengan baik melalui manajemen data dan informasi atau SP2TP dari data-data bulanan, laporan bulanan, pencatatan laporan bulanan, pencatatan dan laporan tribulanan, semester, dan tahunan yang dikelola dengan baik oleh pengelola sistem informasi Puskesmas. Kemudian manajemen sarana dan prasarana itu dapat dilihat dari aplikasi Aspak Puskesmas, di mana aplikasi Aspak ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari data ini dapat dilihat bahwa data sarana di Puskesmas Lakawali itu mencapai 100%, tetapi data Alkes hanya 50,71%, data prasarana 51%, dan data kualitatif 75%. Manajemen sumber daya manusia di Puskesmas Lakawali dapat dilihat dengan pengelolaan sumber daya manusia, di mana jumlah sumber daya manusia atau pegawai Puskesmas itu sekitar 104 pegawai dengan jumlah ASN 34 dan jumlah pegawai kontrak daerah dan pusat sejumlah 70 orang. Demikian profil Puskesmas Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Belitung, tahun 2022. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Duduk di teras memandang bulan, bulannya indah, terang sinarnya. Masyarakat sehat dan mutu berkelanjutan. Puskesmas Lakawali pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.